Oke bro, kita kedatangan satu buah unit Zebra 13. Ini mengalami putus timing belt ya. Ini putus timing belt. Ini kita mau turunkan untuk silinder headnya. Biasanya itu klepnya nabrak ke piston ya. Untuk Zebra 1316 sama saja, kalau timing belt ini putus pasti klep nabrak di piston. Ini baru proses kita bongkar. Sebenarnya tinggal knalpot sama nanti ini ya cover ini tok. Habis itu kita angkat untuk silinder headnya. Oke, kita mau buka dulu. Iya, ini silinder head udah kita buka ya. Wah, keropos semua ternyata. Nggak kelihatan ya. Kita buka dari sini. Oke. Basah oli ya bro, nomor 4. 3 kering-kering. Oh, juga sudah agak dalam ini. Nah, ini ketahuan bro, bahwasanya gini ya. Nah, ini noken asnya macet, nggak bisa berputar, makanya bikin timing belt putus ya. Ini macet, ini noken asnya ini nggak bisa berputar, jadi yang mesin gerak, yang ini macet. Ini karena oli ya bro, oli nggak naik ini. Jalur olinya kan sini. Biasanya Zebra seperti ini. Ring. Zebra seperti ini tuh olinya kadang gini ya. Ini kan ternyata penyebab daripada putus timing beltnya itu karena olinya nggak naik ya. Nah, switch olinya kan di sini. Jadi dia cuma naik di sini. Ini sudah tanda kalau olinya naik, tapi nggak sampai ke sini untuk olinya ya. Nanti kita coba cek. Ini olinya dari sini nyembur ndak ya? Kalau nyembur bagus, berarti memang kalau dia panas ataupun dia dipakai kerja atau berjalan atau keadaan mesin hidup lama, tekanan yang di sini kurang bro. Biasanya seperti itu di Zebra. Itu bisa dari pompanya ini atau dari kalter sana naik ke metalnya ya. Itu biasanya sudah longgar, jadi tekanan oli untuk naik ke sini itu kurang. Nah, ini kan nggak ada oli sama sekali bro. Nih bercak sih. Nah ini kan kepanas ya ini ya. Tuh. Oke. Kita cek dulu untuk olinya ya, naiknya lancar atau enggak. Tapi tetap untuk silinder kop kita buka, paling noken asnya ini kemakan ya. Oke, ini udah kita buka ya. Ini kelihatan ini bro, bagian sini kemakan sampai dalam ini. Dan jeng-jeng, noken asnya hancur. Satu, 2, 3, 4 titik noken as ini yang
mungkin macet. Ini nyangkut di sini ya. Nih sampai dalam seperti ini, jadi nyangkut di sini. Oke, ini udah tahu penyebab daripada putus timing belnya ya. Oke, jadi udah tahu ya untuk penyebab daripada timing bell ini putus. Kita belum cek labnya ya bro. Kelihatannya sih ada yang bengkong. Secara kasat mata di bagian sini yang bengkong ini. 1, 2, 3 ini. Yang kelihatan agak rendah ya. Tapi yang paling parah ini sama noken asnya. Ini oli nggak bisa naik ke sini ya. Jadi cuma di atas ini sampai di sini. Nih makan semua bro. Oke, kita mau cuci dulu biar kelihatan semuanya ya. Oke bro, kita mau cek untuk tekanan olinya ya. Ini lewat sini, nanti kita coba starter dia nyembur nggak. Oke, kita mau coba starter dulu. Oke bro, ini tekanannya lemah. Ini tekanannya lemah untuk olinya. Harusnya itu nyemprot. Di sini tuh nyemprot ataupun tekanannya kuat, ini cuma ngalir seperti ini. Jadi ya inilah penyebab daripada timing belnya putus, terus noken asnya kemakan ya, karena olinya nggak naik. Oke, kita mau buka dulu untuk pompa olinya itu. Oke bro, nih untuk espas yang kemarin ya, tuh jadinya kita refill untuk rumah noken asnya ini. Kita berikan noken as yang baru, itu baru kita cuci. Dan setelah kita buka semuanya ya, itu ternyata metal metal jalannya hancur kena ya bro. Nih metal jalannya kena, jadi ya kita bongkar sekalian, kita perbaiki sekalian biar normal lagi. Ini untuk noken as yang lama ya. Ini silinder kop masih dalam proses kita cuci biar kelihatan bersih, sama kita bersihin jalur olinya ya. Itu untuk piston kita ganti bro. Karena kemarin pistonnya juga oblak, di ring shakernya juga celahnya terlalu banyak, jadi kita proses naik 50 dengan piston yang model ada coakannya klep seperti ini. Terus metal juga kita undersize, ini naik jadi 0,25 rata. Ini ya, kita pakai piston yang ada coakan klepnya ini biar nanggulangin atau kalau putus timing belt itu aman ya.
Ini Nokon as yang kita beli bekas baru kita cuci ya. Ini masih berantakan semua bro, karena kita belum sempat ngerjain ya, baru kita cuci-cuci dulu. Tadi ambil ini di tukang bubut sama itu bloknya. Karena pekerjaan kita banyak, jadi ini apa ya, nggak sempat kita kerjakan. Oh iya, ini kemarin kan ini sini keropos ya bro. Ini udah kita las aluminium lagi, kita popok lagi. Jadi biar aman sekalian. Karena kemarin di bagian piston nomor 2 ini sudah mepet di linernya ya. Jadi kita popok ulang biar jalur air aman, kompresi nggak nyebrang ya. Sama di sini. Nah, di sini kita popok lagi juga karena kemarin bocor bekas tambalan plastik steel ya atau lem. Jadi daripada kerja 2 kali, kita las sekalian. Gini tuh ya bro, laporan untuk Zebra 13. Ini badannya agak kurang enak ya bro, jadi ya masih berantakan semua. Belum sempat kita rakit, nanti kalau proses perakitan saya bikinkan video lagi bro. Tapi yang jelas ini laporan untuk Zebra ya, Zebra 13, kerusakannya sama perbaikan komponen yang diganti ya. Itu kayak nokon as, piston, metal, pompa oli. Udah paling ibaratnya ini kita turunkan semua, kita normalin lagi. Oke, tunggu proses perakitannya bro.